excited karena kita bakal belajar bareng-bareng lah. Kira-kira seperti itu. Jadi, langsung aja kita mulai perkenalkan semuanya. Gue Aji Samanangan Garin Semalau, Staff Software Exercise 2025 yang bakal jadi speaker kalian pada hari ini. Untuk hari ini kita ingin coba untuk membuat sesuatu seperti ini. Jadi ini adalah apa ya? Hasil produk akhir kita. Perbedaannya adalah bahwa kita cuma buat tampilannya doang. Jadi di sini nggak bakal ada yang bisa bekerja lah istilahnya. Jadi benar-benar kalian nggak bisa pencet enter apa-apa, kalian nggak bisa nambahin list baru, tapi kalian bakal bisa ngebuat layout seperti ini. Kayak gitu. Jadi tanpa basa-basi lagi, let's just get right into it, guys. Oh ya, gue lupa on cam. Halo semuanya. Kalau kalian bisa on cam ya, silakan ya. Oke, jadi untuk sebagai intermezzo kita, sebagai permulaan kita itu, mari kita ambil bahasa yang ada di real life gitu, yaitu bahasa Jepang. Nah, di sini bagi kalian tahu nggak ini apa bedanya antara yang di kiri, tengah sama kanan ini? Ada nggak yang tahu? Silahkan tulis di chat kalau kalian malu-malu ngomong, guys. Saya tahu kan. Iya ya, silakan. Yang di kiri itu kanji, yang tengah itu hiragana, yang kanan itu katakana kalau nggak salah. Iya, betul sekali. Jadi di sini kita melihat bahwa ada sebuah bahasa yang menggunakan tiga alfabet berbeda. Jadi guys, dalam bahasa Jepang itu, semua kata-kata dan semua kalimat yang ada itu, kalau ditulis itu menggunakan tiga alfabet ini. Yang kiri itu kanji untuk ya simbol-simbol yang menandakan sebuah objek atau sesuatu konsep gitu. Yang di tengah itu hiragana, yaitu A, I, U, E, O-nya orang Jepang. Gitu. Dan yang paling kanan itu adalah katakana, yaitu A, I, U, E, O-nya orang Jepang, tapi untuk kata-kata serapan gitu. Nah, jadi tiga apa ya alfabet ini semuanya itu dipakai dalam satu sentence yang sama gitu untuk bisa membuat sebuah makna dan sebuah apa ya, kalimat yang kohesif gitu yang bisa dimengerti. Dan layaknya juga dalam pembuatan website kita juga menggunakan tiga bahasa berbeda yang semuanya itu sama-sama digabungin, yang semuanya sama-sama dikombinasiin sehingga bisa membuat website yang proper gitu. Jadi semua website yang ada di dunia sampai sekarang juga itu menggunakan tiga, ya ada beberapa sih yang enggak, tapi ya menggunakan tiga bahasa ini, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript. Jadi mungkin kalian bertanya kan, Kak, ini HTML, CSS, JavaScript itu apa sih, Kak? Nah, untuk paling simpelnya, penjelasan paling simpelnya itu adalah seperti ini gitu. CSS, kita mulai dari HTML dulu. HTML yang paling kanan itu adalah Hypertext Markup Language, atau yang atau yang bisa gue suka sebut sebagai the builder gitu, atau ya teknik sipil lah istilahnya lah. Nah, jadi fungsinya itu apa? Fungsinya HTML itu adalah bahasa yang digunakan untuk membuat kerangka website. Maksudnya apa kerangka website? Jadi ya ini tempatnya di mana? Di atas atau di bawah? Itu menggunakan HTML. Ini apakah bagian ini tuh gambar? Itu menggunakan HTML. Apakah bagian ini itu bisa pergi ke link lain? Itu adalah HTML. Apakah bagian ini harus fontnya segini atau fontnya segitu? Bukan sih. Apakah bagian ini merupakan bagian dari bodinya page atau bagian dari title-nya page? Nah, itu semuanya itu didefinisikan di HTML. Jadi website itu nggak bakal ada kalau nggak ada HTML. Karena HTML itu adalah pembangun dari sebuah website. Yang nggak bakal ngebuat, oh ya, kayak, yang bakal ngebuat kayak kerangka website itu adalah HTML, skeletonnya. Selanjutnya itu ada CSS. CSS itu yang perannya gue sebut juga sebagai the artist atau cascading style sheets. Nah, di sini fungsinya adalah untuk membuat website kelihatan bagus. Jadi, apa ya, CSS ini adalah seniman yang bakal ngebuat websitenya itu jadi estetik gitu. Jadi kelihatannya ya di sini ada di kanan, di sini ada di kiri, warnanya berubah. Apa ya, satu bagian itu warna pink, satu bagian warna biru. Itu adalah tugasnya dari CSS gitu. Dan yang terakhir di tengah itu adalah JavaScript atau yang gue sebut juga sebagai the wizard. Alasannya kenapa? Karena JavaScript itu yang ngebuat ya the magic gitu dalam sebuah website gitu. Jadi kayak lu pencet button, habis itu buttonnya melakukan sesuatu, itu semua ulah JavaScript gitu. Habis itu misalkan lu kayak masukin apa ya, kalau lu belanja online gitu, lu masukin sebuah item ke dalam apa keranjang lu, nah itu disimpannya di mana dan bagaimana lu bisa masukin ke keranjang itu semuanya itu adalah ulah JavaScript. Makanya dia itu adalah sang sang magician, sang wizard gitu. Jadi di sini HTML adalah the builder, CSS adalah the artist, dan JS adalah the wizard. Untuk sekarang kalian pahaminya gitu aja terlebih dahulu. Nah, mungkin kalian kayak ngelihat ya, ini kan ada tiga gitu. Tapi sebenarnya yang dibutuhin untuk buat website kan kerangkanya doang kan, harusnya HTML-nya doang kan. Nah, betul. Dan kita bisa membuat website hanya menggunakan HTML. Contohnya adalah ini, yaitu sebuah HTML only website, yaitu the World Wide Web Project. Ini adalah website pertama, kalau gua nggak salah, yang dibuat di internet dan
untuk ngebuat website ini hanya menggunakan HTML doang. Dan kita bisa lihat kayak ciri-ciri HTML di sini tuh kayak gimana. Jadi beneran cuman ini bener HTML doang ya. Jadi kayak ini teks besar, habis itu ya kode-kodenya ya berbaris turun gini, habis itu ada beberapa yang warnanya apa ya, warnanya biru untuk pergi ke link lain. Ini adalah jadi kira-kira ya bisa dibilang lah, bisa kelihatan lah kenapa ini disebut juga dengan kerangka website gitu. Beneran cuman teks doang kan, kayak nggak ada apa-apa yang nggak ada seru-serunya. Ini juga kalian bisa lihat ya di link ini ya, itunya apa ya, eh, website ini. Nah, kalau kita tambahin CSS gimana? Kalau kita tambahin CSS, kita bisa membuat website seperti ini gitu. Maaf ya, burik itunya apa ya, grafiknya. Gue nggak bisa ketemu resolusi yang lebih bagus. Tapi ya kira-kira di sini kelihatan gitu. Kalau kalian bingung, ini CSS-nya taruhnya di mana, Bang? Yang pertama, di sini bagian atas ini warnanya biru, itu gara-gara CSS. Sini tiba-tiba ada gambar, itu gara-gara CSS. Di sini kenapa ada, ini loginnya warna biru, itu gara-gara CSS. Sini loginnya warna hijau, gara-gara CSS. Ini teks di sini lebih kecil daripada teks lainnya, itu gara-gara CSS. Jadi CSS itu berfungsi untuk ya ngewarnain lah, ngebuat website itu kelihatannya bagus gitu. Kita bisa ngebuat website seperti ini hanya menggunakan HTML dan CSS. Nah, mau jadi selanjutnya mungkin kalian bertanya JS-nya di mana Bang? JavaScript-nya di mana? Nah, itu untuk modul selanjutnya guys ya. Jadi itu tunggu aja untuk modul selanjutnya. Itu kalian bakal belajar magic lah istilahnya ya. Itu hal-hal keren bakal terjadi di situ. Nah, jadi kan kita memiliki HTML dan CSS kan sebagai hal yang bakal kita pelajarin pada minggu ini untuk ngebuat front end dari website. Front end itu ya tampilan website doang. Dan untuk biar kita nggak mati gitu, ya, biar kita tidak kesusahan, kita akan menggunakan dua framework ini, React.js dan Tailwind CSS. Nah, mungkin beberapa dari kalian masih belum paham framework itu apa. Istilahnya itu framework itu adalah alat bantu gitu. Jadi ya ini adalah alat-alat bantu yang bisa kita pakai untuk nulis HTML lebih gampang dan juga nulis CSS lebih gampang juga. Istilahnya begitulah. Dan jadi kita bakal bahas HTML bersama dengan React dan juga membahas CSS bersama dengan Tailwind. Nah, ini kalian harus perhatikan baik-baik ya guys. Ini penting. Kita itu apa ya? Kalian itu bentar, tunggu sebentar salah. Tunggu bentar guys. Ada apa di sini? Eh, oke. Tidak ada yang terjadi, tidak ada yang terjadi. Kalian tidak menonton apa-apa. Jadi di sini kalian bisa lihat kan ada link GitHub gitu kan. Nah, aku mau kalian pergi ke link GitHub tersebut sehingga kalian bisa apa ya? Untuk ngedownload file-file yang ada di situ. Alasannya adalah karena file yang ada di situ tuh bakal kita pakai untuk apa ya? Untuk kedepannya. Untuk di akhir sesi ini di mana kita bakal melakukan eh itulah kita bakal melakukan coding apa ya? Live coding bareng gitu. Ini gua kasih linknya di chat Zoom. Tuh, bentar guys. Silahkan kalian coba untuk download dari situ. Bentar. Bisa itu nggak? Bisa ke situ nggak? Kalian bisa pencet nggak linknya? Kalian bisa masuk ke linknya? Ada di chat guys. Orang tolong menjawab sehingga kita bisa lanjut. Bisa, Bang. Bisa kan? Oke. Jadi kayak kalian pergi ke situ, kalian coba download. Kalau kalian masih belum paham kayak gimana cara downloadnya, nanti bakal gua jelasin. Tunggu terus. Nanti gua bakal jelasin gimana cara downloadnya. Untuk sekarang ya cari tahu dulu kalau kalian bisa itu. Hehe. Maaf guys, gaptek dikit. Oke, mari kita lanjutin. Jadi kalian coba download di situ, kalian pencet tulisan kode besar yang warna hijau dan pencet download zip itu bakal penting. Dan habis itu kalian apa ya, unpack gitu dari zipnya ke folder biasa. Nah, selagi kalian download ada sesuatu gitu, mari kita bicarakan mengenai React.js dan HTML ya. Nah, jadi HTML itu tadi disebut juga dengan Hypertext Markup Language. Nah, jadi sebenarnya markup language itu apa sih? Mungkin kalian bertanya gitu ya. Nah, secara paling dasarnya, markup language adalah bahasa, bukan bahasa pemrograman, bahasa doang, yang dimana kita menggunakan simbol untuk menentukan atau untuk menetapkan sifat gitu. Maksudnya apa? Eh bagi kalian yang teknik komputer, kalian tahu nggak website ini apa? Apa kalian yang tahu, guys? MD. FMD ya. Betul sekali HKMD. Kalian ada yang bisa jelasin nggak kenapa di sini tuh ada tampilannya apa? Kenapa di sini ada gini-ginian, habis itu hasil outputnya tiba-tiba kayak gini? Ada yang jelasin nggak kenapa bisa gitu? Nggak ada nggak apa guys. Jangan takut salah guys. Ini beneran simpel banget guys.
Terus di chat silahkan juga kalau mau. Ya, karena kelihatannya tidak ada. Jadi di sini guys, kalau kalian lihat, di sini disk-nya itu kan di awalnya itu ada bintang, di akhirnya juga ada bintang. Ngapa yang terjadi di outputnya? Di outputnya itu disk-nya itu jadi miring gitu. Selanjutnya itu ada example, di sini taruh kutip kutip satu di depan sama di belakang. Hasilnya example-nya itu jadi ya bentuknya gini lah. Selanjutnya itu markdown, kalau kita pakai dua bintang di awal dan dua bintang di akhir, maka markdownnya itu bakal bentuknya bold gitu. Nah, ini adalah markdown language, yaitu saudaranya markup language gitu. Jadi kalau kita taruh simbol-simbol di depan dan di akhir kalimat atau kata yang mau kita buat gitu, maka nanti bakal terjadi sesuatu gitu. Bakal entah itu nanti teksnya jadi bold, teksnya jadi miring dan lain-lain. Atau kalau mau yang lebih familiar bagi kalian itu mungkin WA kali. Jadi di WA itu hal yang sama juga bisa lakuin. Underscore nanti message-nya jadi italic. Habis itu bold pakai bintang, message-nya jadi bold gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau itu markdown language, markup language itu apa? Markup language itu kira-kira seperti ini. Jadi kita taruh juga simbol-simbol di depan dan di belakang teks atau di belakang bagian lah, kita ngomongnya bagian aja. Di depan dan di belakang bagian, tapi kita menggunakan yang disebut juga dengan tag gitu. Di sini namanya HTML tag. Nah, jadi apa yang terjadi di sini? Kita lihat misalkan di sini ada tulisan HTML ya. Jadi di sini di awalnya itu ada tulisan HTML, di akhirnya itu juga ada tulisan HTML. Di awalnya itu ditandai dengan biasa, apa ya, kayak nggak ada apa-apa, cuman apa ya, arrow arrow sama HTML doang, dan di akhirnya itu ada di sini ada itu ada apa, ada slash gitu kan. Nah, fungsi itu adalah penanda akhir dari sebuah tag. Tunggu guys, ya, setting salah. Nah, jadi ini menetapkan, kayak bagian HTML ini menetapkan bahwa seluruh bagian ini yang dari awal HTML sampai akhir HTML ini, maaf ya guys, agak aneh, seluruh bagian ini adalah bagian HTML gitu. Nah, selanjutnya, atau kalau mau lebih jelasnya itu, kita bisa pergi ke body deh terlebih dahulu. Jadi di body, tunggu bentar guys. Jadi di sini kan ada tulisan body di awal sini, dan di sini ada tulisan body di bawah sini kan. Di atas sini sama di bawah sini. Ini mendeklarasikan bahwa seluruh bagian ya, di antara body atas sama body bawah ini, yaitu bagian ini ya, kira-kira. Bagian ini semua adalah bagian dari body atau bagian dari apa ya, tubuh dari websitenya. Makanya kalau kalian lihat di kanan sini, Hello Geeks itu adalah bagian paling atas dari websitenya. Sedangkan ini website title ini adanya di sini, di paling atas sini. Nah, seperti itu guys. Jadi tujuan dari HTML tag atau tag secara keseluruhan itu adalah untuk menandakan bagian dari sebuah website. Di sini, dengan kita menggunakan H1 di depan dan di akhir Hello Geeks, kita menetapkan tulisan Hello Geeks ini sebagai sebuah apa ya, H1 gitu, memiliki properti H1. Kalau dalam rangka ini teksnya besar banget gitu. Kalau HTML basic structure kita taruh H2 di depan sama di belakangnya, maka nanti HTML basic structure ini adalah bagian dari H2 atau memiliki properti H2 yang dalam hal ini adalah lebih besar daripada paragraph tag, lebih kecil daripada Hello Geeks gitu. Dan ini paragraph tag kita taruh P di depan dan P di belakang, itu menunjukkan bahwa apa, paragraph tag itu memiliki properti P gitu, atau ya memiliki properti P itu lebih kecil daripada apa ya, H1 sama H2. Dan mungkin kalian bertanya ini P apa, H1 apa, H2 apa gitu. H1 itu adalah heading. Kalian pasti pernah pakai Word kan. Jadi H1 itu adalah heading, H2 itu adalah heading 2, jadi lebih kecil daripada heading 1, sama P itu adalah untuk teks biasa. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kalian juga lihat, apa ya, ternyata HTML text itu nggak cuma untuk menetapkan ini bagian apa, tetapi menetapkan fungsi juga. Kalian bisa lihat di sini, title itu, kalau kalau kita tulis title di sini, website title, maka nanti akhirnya di atas sini, website title-nya itu muncul di bagian atas tab ini, gitu. Jadi jadi HTML tag itu menandakan bahwa suatu item yang ada di dalamnya itu, yang dibungkus olehnya itu, memiliki properti tertentu. Kalau 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 bungkusannya H1, nanti itemnya H1. Kalau HTML basic structure, maka apa ya, itemnya itu jadi apa ya? Kalau maaf, kalau bungkusnya H2, maka nanti itemnya itu memiliki properti H2. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi ada banyak banget HTML text. Misalkan di sini, kalau tadi kan ada heading sama paragraph, di sini ada apa ya, UL itu unordered list. Jadi kita nggak buat suatu list. Dan LI fungsinya itu adalah untuk nggak buat bintik-bintik yang ada di sini tuh. Sini ada bintik-bintik hitam itu. Itu fungsinya adalah dari LI. Kalau di sini kita menggunakan tag A, fungsinya adalah untuk membuat suatu teks yang ada di dalamnya itu
pergi ke link tertentu gitu yang didefinisikan oleh href gitu. Selanjutnya itu misalkan di sini ada P kan tadi kan kita udah paham ya sebagai paragraf gitu kan. Jadi kayak teks biasa. Tapi di sini kalau kalian kalian lihat ya, dalam sebuah dalam sebuah apa ya, paragraf tag gitu, em, teksnya itu kalau lu enter gitu, kayak dari kalau kalau lu enter itu nggak bakal berubah gitu. Kalau yang ini yang atas ini koresponden dengan atas ini guys. Kalau lu enter nggak misah gitu antara watch sama this-nya itu nggak bakal berubah. Tapi apa kalau kita taruh di sini menggunakan tag BR di sini kan ada tulisan BR kan. Kalau kita pakai tag BR malah misah tuh watch-nya sama this awesome move-nya itu semuanya kepisah karena kita taruh BR di ujungnya. Di ujung watch kita taruh BR, maka nanti misah watch sama this-nya ke line yang baru. Dan juga kan kalian lihat kan di tengah-tengah sini itu kalau yang biasa itu menggunakan P, kalau kita set colornya jadi pink, jadi semua teks ini, semua bagian Watch This Awesome Movie ini teksnya itu adalah warna itu kan, warna pink kan. Nah kalau kita mau ganti warna di tengah teks gimana? Nah itu menggunakan HTML tag span, di mana di dalam span itu kita bilang bahwa oh bagian di dalam sini tuh tetap bagian dari P loh, bukan bukan komponen yang baru gitu. Jadi makanya kalau waktu di span-nya kita ganti warna biru, di sini teksnya memiliki this awesome move sama teks this awesome yang warnanya itu adalah warna biru gitu. Selanjutnya HTML tag selanjutnya itu adalah input. Jadi input itu ada berbagai jenis. Jadi di sini ada type-nya. Type-nya itu bisa text atau type-nya itu juga bisa checkbox. Kalau text itu ya nanti kita bisa nge-input text. Kalau checkbox nanti maka kita bisa kayak checklist gitu. Nah, dan yang terakhir itu juga ada HTML tag image. Di mana di sini menggunakan IMG dan taruh source gitu, maka kita bisa mendapatkan atau mengeluarkan sebuah gambar. Nah, kalau kalian lihat di atas sini, kan dari tadi kita ngomongin HTML ya, sama React.js gitu. Nah, mungkin kalian berpikir kan kayak, ini dari tadi tuh kayak untuk 5 slide terakhir itu semuanya HTML sama React.js. Kalau kayak gitu, fungsi React.js itu apa gitu? Kalau kalau bisa dilakuin di dua-duanya. Nah, kalau kita balik ke pertama, ini kayak struktur ini adalah bagaimana kita bisa nge-outputin atau menghasilkan sebuah tampilan di web menggunakan HTML doang. Maka di sini nggak ada React.js kan guys. Nah, di sini harus ngebuat formatnya gini, sintaksnya harus kayak gini, tulisannya harus persis sama kayak gini gitu. Tapi untuk di React.js sintaksnya itu beda. Misalkan kita balik ke sini ya. Misalkan gue mau nampilin ini, gambar ini di React gitu, di React.js. Gimana caranya? Maka gue tulis ini function, habis itu nama fungsinya apa, terserah apa aja. Habis itu buat ini return, habis itu div, lalu bagian komponen tadi yang mau gua tampilin. Jadi kayak tulis aja di sini di dalam div ini. Habis itu ya tutup, habis itu export default nama tadi fungsi yang udah kita buat. Nah, jadi ini mungkin agak susah untuk dimengerti gitu. Karena kalian kayak baru mulai banget kan. Tapi konsepnya, gue mau kalian perhatiin baik-baik. Konsepnya itu adalah bahwa apa yang kita lakukan di sini, kita membuat kalau kita nulis bentuk gini ya, maka nanti em, file ini yang namanya Paris Picture ini bakal selalu memuat isi div ini gitu. Dan kalau kita ekspor, maka kita bisa menggunakan ini tag ini kayak komponen ini image bla 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 ini di bagian-bagian lain kode kita. Entah itu di file lain, entah itu di entah itu di file lain gitu atau enggak ya udah sih di file lain doang sih, entah itu di file lain dan teman-temannya gitu. Nah, jadi apa yang gue lakukan di sini adalah gue membuat sehingga Paris Picture ini adalah sebuah komponen atau seluruh bagian di sini adalah sebuah komponen yang bisa dipakai oleh kode lain di dalam di dalam website gue gitu. Mungkin kan masih agak abstrak, jadi kita anggap aja ini satu file ya. Ini adalah satu file Paris Picture dan kita pergi ke bagian selanjutnya. Misalkan kita buat file baru nih, filenya namanya app dan mungkin kita tentuin app ini, file ini adalah apa ya file yang bakal ditunjukin ke website kita gitu. Mungkin seperti itu kira-kira. Nah, kalau gue mau pakai Paris Picture tadi yang udah gue set, gue bisa melakukan import dari file tadi yang gue namain tadi, yaitu Paris Picture tadi kan. Jadi gue import dari file tadi yang udah gue tulis. Lalu kalau kalian lihat di sini, ini kan biasa aja kan, Hello Geeks, React Basic Structure, Paragraph Tag dan lain-lain. Kalau gue taruh bentuk kayak gini di Paris Picture kayak gini lah, sesuai dengan tulisan import gue, apa yang terjadi adalah bahwa outputnya akan menjadi seperti ini gitu. Jadi di atas itu ada Hello Geeks, ya kan ada Hello Geeks, ada React Basic Structure, ada Paragraph Tag juga.
Tapi di bawahnya ada Paris picture tadi yang udah gue buat di file sebelumnya. Mungkin ini masih agak bingung untuk kalian gitu. Mungkin kalian masih nggak paham ini kira-kira bentukannya gimana. Nggak apa-apa. Karena nanti bakal di reinforce lagi di modul-modul selanjutnya. Tapi kira-kira itu adalah fungsionalitas dari React gitu. Dan untuk gimana cara ngebuat apa ya? Dan untuk sintaksnya sendiri, kira-kira sintaks React itu seperti ini. Jadi kalau HTML kan tadi kita harus buat ini ya. Mana tadi? Bentar. HTML kan kita harus buat seperti ini. Ada HTML di atas, HTML di bawah, ada head, ada body gitu kan. Untuk bisa nampilin ke website, untuk bisa nampilin ini. Kalau di React, kita itu bisa nulis ini, lalu buat komponen-komponen yang kita mau tampil dalam website itu dalam div sini gitu. Jadi bentuk umumnya seperti ini. Nah ini tes itu nama filenya apa atau nama functionnya apa. Jadi terserah kalian mau filenya apa namanya. Kalau gua di sini tulisnya test gitu. Nah kalian bisa nulis ini semua secara manual atau kalau kalian udah ngerjain premodul dengan baik dan benar dan seperti anak yang jujur setia budi pekerti luhur, kalian bakal install apa ya ESLint 7 extension di VS Code kalian dan kalian bisa tulis RFCE, pencet enter dan langsung ngebuat kayak gini gitu. Itu adalah kemudahan yang diberikan oleh extension gitu. Nah, jadi kira-kira HTML tag itu dan seluruh bagian-bagiannya itu seperti itu. Untuk selanjutnya mari kita bahas mengenai Tailwind CSS. Nah, ini lagi bagi kalian yang belum download silahkan download di sini GitHub ini kayak pencet warna hijau kode yang besar gitu buttonnya pencet habis itu download zip habis itu save aja di komputer kalian habis itu di unzip gitu. Nah, selanjutnya kita habis itu ini ya semoga semoga kalian udah siap semua gitu di akhir biar kita bisa live coding bareng gitu. Nah, di sini selanjutnya kita bakal bahas CSS menggunakan Tailwind. Nah, jadi kan tadi udah kita jelasin kan bahwa CSS itu adalah the artist gitu. Yang tujuan itu biar tampilan itu bagus. Nah, gimana cara mereka bisa melakukan styling ini gitu? Gimana cara mereka bisa membuat website jadi bagus? Caranya gini. Di sini di kiri kalian bisa lihat bentukannya kayak gimana gitu. Di kanan sini adalah outputnya. Mungkin kalian kayak ngeliat ini ada body, ada H1, ada P. Nah, ini bukannya persis sama kayak HTML tag sebelumnya gitu. Kan HTML tag sebelumnya ada H1, ada P, ada body gitu kan. Nah, benar sekali. Jadi di sini kalian bisa ngebuat apa ya body ini kita kita bisa mengganti tulisan kita bisa ngeganti menggunakan CSS kita bisa mengganti HTML tag biar bisa memiliki properti tertentu gitu. Misalkan di sini kita ngebuatnya biar body memiliki properti maaf, memiliki properti background colornya sebagai blue gitu. Kita ngebuat H1 biar warnanya putih dan berada di center. Kita ngebuat tag P, HTML P paragraf, biar fontnya itu adalah Verdana dan size-nya itu cuma 20 pixel gitu. Ini adalah hal yang bisa kita lakukan menggunakan CSS. Tapi ini hanya salah satu caranya gitu. Ini yang disebut juga sebagai internal CSS. Maksudnya apa? Kenapa disebut internal? Jadi di dalam website itu guys, kalian tahu kan? Ini kayak bagi kalian yang nggak tahu gitu, ini kayak basic knowledge gitu. Di sebuah website itu, di sebuah website itu pasti sebuah website itu adalah pasti output dari sebuah file gitu. Jadi ada kode-kodenya dalam file, harusnya nanti di-outputin ke sebuah website. Nah, di dalam file ini biasanya nggak cuma satu file doang, nanti kayak satu folder gitu. Dan di folder ini umumnya ada file CSS gitu, .css yang tujuannya itu adalah untuk menjelaskan tiap-tiap HTML text itu kayak gimana sih propertinya, apakah warnanya biru, apakah warnanya hijau dan lain-lain. Internal CSS kita mengedit file itu sehingga memiliki properti yang kita inginkan. Jadi CSS ini terjadi di file berbeda gitu. Kayak ada file lain di dalam folder di dalam folder kita yang tujuannya adalah untuk yang tujuannya adalah untuk mendeklarasikan atau menjelaskan fungsi-fungsi tag itu kayak gimana. Semoga semoga paham ya. Tadi kayaknya kata-kata gue agak susah gitu. Nah, ini merupakan salah satu caranya. Ada cara kedua kalau kalian males gitu. Yaitu adalah dengan seperti ini. Kalian lihat ini adalah sebuah HTML tag gitu kan. Jadi P gitu. Belakangnya P, depannya P. Tapi di sini kita taruh style. Ini adalah cara cara kita bisa mengganti properti atau mengganti sifat dari sebuah HTML tag gitu. Adalah dengan naruh style gitu di dalam di dalam HTML tag-nya. Habis itu kita kasih tahu apa apa yang kita mau gitu. Kalau di sini gue buatnya background pink, maka nanti backgroundnya jadi warnanya pink gitu. Nah, jadi style ini adalah
ya fungsi dari CSS gitu. CSS itu bisa melakukan sesuatu kalau kita tulis style lalu dalam kurungin. Nah, nggak cuman background pink doang, kita juga bisa ganti height-nya jadi 80 pixel atau width-nya atau kepanjangannya itu menjadi 50% doang seperti sebagaimana ada digambarin sama ini gitu. Atau kalau mau kita oh ya maaf. Jadi ini yang disebut juga dengan inline CSS. Jadi daripada tulis di internal CSS kayak tadi, kita ganti file CSS dan ngeganti. Oh ya ini yang paragraf gini aja, yang header ini aja gitu. Kita bisa ganti langsung di HTML tag-nya. Ini yang disebut juga dengan inline CSS. Jadi tadi ada dua ya, inline CSS yang langsung di HTML tag-nya pada saat itu juga, atau ini apa ya, internal CSS yang ngedit langsung dari file utama CSS-nya gitu. Nah, mana tadi? Nah, ini juga ada bentuk lainnya gitu. Dengan CSS itu juga bisa ganti border. Jadi kita bisa ngebuat border kita black solid, kita bisa membuat border kita pink dashed, atau bahkan kita bisa ngebuat border kita itu di ujungnya ini rounded gitu. Ini adalah contohnya. Lanjutnya itu kita ada juga fungsi margin sama padding gitu. Margin itu adalah mungkin kalian belum ada yang paham margin sama padding gitu. Margin itu artinya untuk satu komponen ini gitu. Tolong push dari luar didorong ke dalam gitu. Didorong ke dalam by 40 pixel gitu. Kalau padding itu tolong komponen ini yang an example paragraph ini yang backgroundnya pink itu didorong dari luar dari dalam keluar by 40 pixel gitu. Kalau masih bingung gimana konsepnya kayak gini kira-kira. Jadi di sini ada padding gitu. Jadi kita bisa bisa apa ya? Kalau paddingnya kita tambahin gitu nanti apa ya? Kontennya itu bakal menjelar ke atas atau kayak ke ke apa ya, ke keluar gitu. Sedangkan kalau margin kalau kita taruh besar itu maka akan nge-push ke center gitu istilahnya. Nah, jadi kayak mungkin kalian masih belum paham, ini kalian bisa pahami sendiri gitu. Karena sebenarnya nggak susah guys, yang penting terbiasa aja. Jadi ini kira-kira margin sama padding kira-kira seperti itu contohnya. Nah, tapi yang udah kita pelajarin sebelumnya, yang tadi sebenarnya kalian udah lihat gitu. Ini adalah salah satu hal yang paling fundamental yang paling baik sering digunakan oleh web-web developer gitu. Yaitu untuk mengganti warna dari sebuah teks gitu. Kalian udah lihat tadi ini di bagian HTML dan React.js, yaitu dengan menggunakan style, kita bisa ganti warnanya itu yang tadinya hitam, kayak sebelum-sebelumnya itu, jadi warna pink, jadi warna biru gitu. Nah, tapi ada satu masalah besar dengan CSS. Ada satu masalah yang sangat-sangat besar gitu. Gue nggak suka CSS gitu. Itu masalah besarnya adalah gitu. Karena terlalu ribet. Kayak kita harus tulis background titik dua, kita harus deklarasiin dalam pixel dan lain-lain. Jadi solusinya adalah menggunakan Tailwind CSS. Nah, jadi Tailwind ini apa perbedaannya dengan CSS biasa? Kalian lihat ini, di sini ada BG Blue 200, Hot Screen, Text White, Flex gitu kan. Kayaknya pendek-pendek banget gitu. Apa ya, teks apa ya? Tulisan-tulisannya, keywordnya kenapa kata-katanya kenapa pendek-pendek banget? Dan kita bandingin itu dengan yang tadi ada di awal. Lah ini panjang banget, color titik dua white, text align titik dua center itu. Nah, karena 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 terlalu panjang CSS dan gua nggak bisa ingat, makanya kita pakai Tailwind aja gitu. Karena teksnya lebih kecil, lebih sedikit gitu dan lain-lain gitu. Tailwind hanya bisa digunakan inline ya guys. Setahu gua nggak tahu deh. Kayaknya nggak bisa digunakan secara internal. Atau kalau bisa caranya berbeda gitu. Oke, jadi kira-kira itu adalah alasan mengapa kita menggunakan Tailwind, biar gampang gitu. Biar tulisannya cuma text white doang daripada text titik dua, text color, font color titik dua gitu. Nah, jadi apa aja yang bisa dilakukan dengan Tailwind? Ya kita bisa melakukan hal-hal yang sama seperti sebelumnya, tapi tulisannya beda gitu. Sintaksnya W strip, H strip, BG strip, text strip, P strip, sama M strip gitu. Habis itu di sini apa ya untuk mendeklarasikan juga kan tadi CS menggunakan style ya. Nah, kalau Tailwind itu menggunakan class name gitu. Tulis class name bisa tulis isinya gitu. Nah, ini adalah contoh output yang bisa kita tulis. Bisa lihat itu paddingnya 4, marginnya 4. Jadi kita lihat apa ya teks ini kayak bentuk ini semua itu didorong ke dalam warna putih. Pertanyaan ada warna putih, marginnya 4 jadi warna putih itu dorong ke dalam. P-nya itu 4 dan warnanya gue tulis di sini hitam. Jadi kalian bisa lihat bagian hitam ini adalah apa padding. Yang baru isinya itu adalah hello world gitu. Dan kita nge-set biar isinya itu warna teks yang warna putih dengan teks white dan biar size-nya itu 2XL dengan teks 2XL gitu. Segampang itu guys. Nah, ada konsep penting dalam CSS yang benar-benar harus dipahami kalau kalian mau bisa web development front end dengan baik dan benar, yaitu konsep flexbox gitu. Ini sebenarnya agak susah jadi kayak kalian harus kayak dengarkan guys. Ini agak susah untuk dipahami gitu. Di sini
semua bagian yang ada depannya div dan akhirannya div itu, atau ya P akhirannya P itu adalah yang kita sebut juga dengan container. Oke, paham itu dulu. Itu disebut juga dengan container. Nah, jadi dengan container ini, kalau ya jadi ini adalah container dan flexible sih tujuannya adalah untuk ngebuat biar container ini bisa fleksibel. Maksudnya apa? Kita lihat aja contohnya lah. Di sini ada yang di kanan sini nggak pakai flex, di sini pakai flex. Yang di kanan sini ada Hello World, bagian atas ini Hello World, bagian bawahnya Goodbye Cruel World. Ya, para tampilannya gitu juga gitu. Div-nya ini membedakan atau memisahkan Hello World sama Goodbye Cruel World. Jadi dua line berbeda. Tapi kalau kita menggunakan flex gitu, ya nanti ini Hello World ini kontainer itu bersifat dinamis gitu, bersifat fleksibel tanda kutip. Sehingga Goodbye Cruel World itu bisa mandet ke atas gitu, bisa naik ke atas karena ya lebih fleksibel Hello World-nya. Konsepnya seperti itu semoga kalian paham lah. Nah, Flexbox itu umumnya kita gunain biar kita nggak harus melakukan perbandingan-perbandingan yang aneh. Misalkan kita mau 50% ada di kiri, 70% ada di kanan gitu. Kok gitu? 30% ada di kiri, 70% ada di kanan gitu. Ya udah pakai Flexbox aja gitu. Daripada gua susah-susah mikir atau enggak ada 5 item gitu di pada satu line yang sama gitu. Daripada gua alokasiin 100 bagi 6, 100 bagi 5, 20% untuk tiap bagian, ya mendingan gua pakai Flexbox aja gitu. Nah, di sini salah satu tujuan dari Flexbox itu juga adalah untuk ngebuat sebuah item itu rata kanan, kiri, atau tengah gitu. Simpelnya gitu ya. Jadi di sini flex itu ada dua jenis, ada flex row sama ada flex call. Pahami guys ini penting juga. Flex row akan membuat item fleksibel secara horizontal. Flex call bakal buat item fleksibel secara vertikal. Maksudnya apa? Mari kita lihat ya. Di sini ada justify kan. Justify katanya menentukan posisi item pada main axis atau ya aksis utamanya lah. Karena gue tulis justify center di sini dan flexnya row, maka nanti item ini, Hello World ini, bakal secara fleksibel pergi ke rata tengah. Nah, fleksibelnya ke arah mana? Fleksibelnya kan ke arah secara horizontal kan. Makanya Hello World-nya pergi ke apa ya? Pergi ke tengah secara horizontal gitu. Nah, selanjutnya ini juga hal yang sama dengan apa ya? Flex call ini. Jadi flex call itu apa ya membuat jadi fleksibel secara vertikal. Jadi kalau gue tulis justify center, ya nanti item-itemnya ini, ya Hello World ini bakal apa ya bakal rata tengah secara fleksibel di secara vertikal karena tadi flex call gitu. Kira-kira seperti itu. Dan ini juga ada kalau kalian mau buat, ya bang nanti kalau gua pakai flex row tapi mau Hello World-nya di tengah gimana bang? Ya, itu pakai items strip center left right gitu. Karena dengan demikian itu mengganti secondary axis-nya guys. Jadi yang ini kan main axis-nya kan horizontal ya. Secondary axis-nya vertikal. Jadi kalau item item center Hello World-nya bakal vertikal gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kalian ini gue yakin ini kayak penjelasan gue agak ribet, agak belibet dan agak aneh gitu. Dan kalau kalian mau belajar sendiri, kalian bisa pakai link-link yang ada di sini gitu. Ini semua adalah link yang bagus untuk mempelajari Tailwind. Dan ini juga perlu karena kalian kan masih baru ya, dan kalian nggak bakal paham kayak semua sintaks-sintaks yang ada di dalam Tailwind gitu. Dengan demikian, ini kalian foto aja, nanti kalian cari di Google link-link ini. Nah, sebenarnya itu aja dari gua. Apakah ada yang punya pertanyaan sejauh ini? Kalau ada, silahkan tulis di chat, guys. Atau silahkan ngomong. Gue tunggu sampai 10.42. Jessica izin bertanya. Silahkan, silahkan. Jadi kan ini kita membuat project itu pertama ini buatnya katanya kan front end-nya dulu berarti belum ada yang bisa bergerak-gerak atau apalah. Itu hari ini. Betul sekali. Jadi nanti gue bakal live coding. Dan harapan gue kalian bisa ikutin. Kalau enggak, ya udahlah, nggak apa-apa lah. Tapi gue mau nerapin tadi semua hal yang udah kita pelajarin itu secara praktek, secara langsung gitu. Jadi kalau kalian mau ikutin, nanti gue perlahan-lahan kok nggak apa. Nanti kalau kalian mau ikutin, silahkan aja. Mau jawab But nggak? ya, Ini ada dari chat. Bang, izin nanya itu di bagian fungsi gambar tadi, itu alt fungsinya buat apa, Bang? Oke, bagian alt ya. Jadi alt itu, em, gini, gimana cara jelasin secara simpelnya? Kalian pernah nggak kalau kalian, enggak, salah. Kalau kalian kayak nge-hover di atas picture gitu, kayak misalkan ini ada picture nih, habis itu gua hover di atas ini. Nanti kan ada kayak pop up yang keluar gitu kan, ada teks gitu. Nah,
Kira-kira paham nggak apa maksud gue? Bentar, gue coba praktekin dulu ya. Gue cek dulu. Ah, susah lagi gue terafinnya. Oke guys, oke pokoknya pokoknya kalau kalian hover di atas sebuah picture itu kan umumnya itu ya kayak keluar teks gitu yang kayak ada teks-teksnya. Nah ya itu tuh, fungsi apa ya? Fungsi alt itu adalah untuk itu gitu. Ini penjelasan gue agak agak sampah sih, tapi ya semoga paham lah. Anjir, mohon maaf guys, tadi penjelasannya agak agak buruk. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Silakan Bang, saya guys. mau nanya Bang. Silakan silakan. Tadi kalau misalkan inline CSS itu cara ngabungin HTML sama CSS-nya gimana Bang? Gimana yang inline CSS mana tadi? Yang CSS doang atau Tailwind ya? Eh, yang apa tadi internal CSS ya? Bukan yang Oh, internal inline. CSS. Oke oke oke. Bentar. Gue cari dulu guys slide-nya. Nah, untuk ini, jadi gini guys. Um, Gimana? Gue gambarnya gimana ya? Jadi umumnya di dalam sebuah ini kan ada website ya. Website ini umumnya itu terdiri dari apa namanya? Terdiri dari kayak satu folder gitu, dan folder ini kayak ngejelasin kayak isinya itu adalah segala hal yang berhubungan sama website ini. Kalau misalkan lu lihat my first CSS example ini, itu diambil dari dari file yang namanya app gitu. Jadi nanti ada file yang namanya app, apa ya, itu bentuk jenis filenya itu kayak JSX atau apa gitu. Nah, ini apa ya, tampilan ini bakal ditampilin gimana caranya? Ini kayak output ini ditampilin dari hasil kode-kode yang ada dalam app.jsx. Nah, di dalam folder ini nggak cuma ada app.jsx doang. Di dalam folder ini juga ada eh, kayak file namanya itu kayak apa ya? Gue lupa namanya apa, tapi akhir-akhirnya itu tulisannya CSS. Oh nggak deh, namanya app gitu, app juga. Nah guys, lupa. App.css. Nah jadi ini gimana? Jadi pertanyaan bagus. Kalau namanya sama, nah ini app di sini app di sini. Nanti apapun yang ada di dalam CSS ini berlaku untuk di app.jsx. Seingat gue seperti itu. Correct me if I'm wrong gitu. Tapi harusnya harusnya seperti itu cara kerjanya. Betul sekali. Jadi kayak lu bisa buat aja HTML tag baru gitu. Misalkan apa ya? Buat kayak Verdana gitu, Verdana. Habis itu kayak kurung kerawal gitu. Habis itu fontnya diganti jadi Verdana. Nanti kalian bisa buat di sini HTML tag yang ini kalian ganti sama Verdana bukan P, dan hasilnya nanti ngeluarin apa yang udah lu set di dalam sini gitu. Jadi gimana caranya sebuah website bisa tahu ini harus nampilin internal CSS yang mana? Karena namanya harus sama gitu. Nama file CSS-nya sama nama file outputnya harus sama gitu. Apakah menjawab? Menjawab Bang, terima kasih Bang. Oke. Lanjut ya guys. Kita tunggu sampai 10.46 ya. Permisi Bang, izin bertanya. Silakan, silakan. Tadi saya agak kurang nangkep di padding sama margin Bang. Jadi padding sama margin itu kayak gimana ya? Oke, oke. Tunggu sebentar. Untuk pairing sama margin ya. Jadi konsepnya gini guys. Misalkan, gue nggak punya blank canvas lagi. Misalkan di sini ada konten nih. Isinya di sini itu tengahnya ada konten ya. Di sini ada konten. Oke. Nah, bilang aja lah ada teks konten gitu tulisannya. Nah, padding itu
apa yang terjadi adalah misalkan marginnya nol ya, marginnya nol gitu. Dan paddingnya kita bilang 20 px gitu. Paddingnya 20 px. Apa yang terjadi adalah bahwa um, konten ini, konten ini kan umumnya berada dalam suatu kontainer ya. Tadi paham kan kontainer itu apa? Umumnya ada suatu kontainer gitu. Dan kalau padding ini adalah bagian dari kontainernya, nanti kontainer yang memegang isi tulisan konten ini, misalkan ambil apa ya? Misalkan ada P lah, tag P gitu. Itu isinya ada padding gitu. Di sini ada padding lah gitu. Apa yang terjadi adalah bahwa nanti isi konten ini bakal melebar ke atas gitu. Bakal melebar ke atas sebanyak 20 pixel. Secara paling gampangnya gitu. Jadi makanya kenapa kalau kita lihat di sini di tadi di sini, karena gue tulis di sini marginnya 40 px. Coba, ini kan ada tulisan in example paragraph. Ini kan persis sama dengan ini ya. Dengan ini kan. Ini persis sama kan. Di sini in example paragraph doang, bedanya ini background pink, harusnya outputnya cuman gini doang gitu. Kayak beneran full screen ini doang. In example paragraph doang. Memanjang dari kiri sampai kanan. Tapi karena gue di sini taruh margin 40 px, ada apa ya, bagian luarnya itu kan bagian luarnya putih semua ya, mendorong kayak an example paragraph ini ke dalam gitu. Jadi yang putih-putih ini yang lu lihat ini, gap ini semuanya adalah margin 40 px gitu. Didorong ke dalam itu adalah margin. Sedangkan kalau tadi kita ambil tadi sebelumnya, ini example paragraph, kali ini nggak ada padding kan, paddingnya nggak ada gitu. Waktu kita taruh padding 40 px menjadi lebar, itunya apa? Menjadi lebar, in example paragrafnya itu menjadi lebar gitu. Sebanyak 40 px. Jadi kiri kanan atas bawah itu melebar 40 px. Kira-kira gitu sih cara kayak apa yang bisa gue bilang. Soalnya agak susah juga untuk menjelaskan ini tanpa langsung praktek nanti. Paham nggak? Atau masih kurang? Paham Bang, makasih banyak ya Bang. Ya, ya. Makasih, makasih guys. Gue tunggu lagi sampai. Oh ini ada. Bentar. Apakah ada lagi guys? Gue tunggu sampai 10:50 lah. Oke, kan udah 10:50. Jadi kita langsung aja ke bagian sesi selanjutnya, yaitu, waduh, maaf, maaf lah ya guys. Yaitu practice. Dimana kita akan live live on hand, what? Live hands on coding gitu. Untuk membuat apa ya, bentuk ini, untuk membuat seluruh tampilan dari website ini gitu. Nah, jadi pertama-tama kalian siapkan itu, kalian siapkan semua hal yang udah kalian download tadi di premodul dan juga semua apa ya, file yang udah gue suruh kalian download sebelumnya, yang tadi apa, yang Ignite Setup, karena itu bakal penting. Gue izin matiin share screen dulu. Jadi kalian buka semua repository kalian, gue izin share screen hal yang berbeda. Tunggu sebentar.
Screen gue kelihatan kah, guys? Apakah kelihatan? Kelihatan Iya bang. bang. Oke, Kelihatan bang. sekarang kita bakal oke. Sekarang kita bakal melakukan sesi live coding. Nah, jadi di sini ini kan tadi link yang udah gua kasih kan kalian kan, yang kalian wajib download karena kita bakal melakukan live coding bareng-bareng gitu. Dan gue bakal jelasin step by step apa aja yang ada di dalam apa aja yang akan terjadi pada kode yang akan kita buat. Jadi bagi kalian yang masih belum download, ini pencet kode di sini, harus download zip, kayak segampang itu. Karena gue ada download, gue langsung aja. Dan di sini ada Dan di sini kan bakal ada itunya kan, bakal ada zipnya. Lalu kalian itu aja, kalian extract aja, extract all, extract, tuh. Dan kalian bakal dapat folder baru, dari mana nanti kita bakal buka menggunakan VS Code kita gitu. Sekarang kalian buka VS Code, waduh, bentar. Bentar, tunggu guys. Tunggu bentar. Hah, tunggu bentar guys. Ada sesuatu yang salah dengan VS Code gua. Akhirnya Tuhan. Eh, Oke, sekarang kita buka folder tadi yang udah kita, di mana kita download itu kita, apa ya, hal-hal kita. Goblok. Di sini ya, masuk setup main sekali, habis itu baru buka. Dan di sini kita bakal punya apa default project dari yang bakal kita edit-edit sehingga kita bisa membentuk hal yang kita inginkan. Kira-kira seperti itu. Yang pertama, kalian bisa lihat di sini kayak ada app.jsx, app.css. Tadi kalau apa ya seperti yang udah gua jelasin sebelumnya, nanti app.css ini kalau apapun yang kita taruh di sini di internal CSS ini bakal terefleksi perubahannya yang ada di dalam sini. Nah, di sini juga udah ada function app-nya, sehingga kita nggak harus ubah apa-apa lagi. Dan kita akan mulai kodenya dengan menghapus semua yang ada di sini. Jadi hapus semuanya, guys. Oke, kita buat dari awal kode apa yang ada tadi. Kita buat dari awal, jadi benar-benar dari awal. Bentar. Kalau udah selesai semuanya, sekarang kita bakal, tunggu bentar, guys. Kita bakal mulai dengan tulis bagi kalian yang punya ESLint, RAFC. Tuh, RFCM. React Functional Component. Kita pencet, dan akan terjadi seperti berikut gitu. Sejauh ini paham? Sejauh ini paham? Sejauh ini aman? Sejauh ini aman? Aman bang. Oke, oke, aman, aman. Selanjutnya, kita bakal buat bagian pertama dari apa ya, seluruh output kita. Kalau kita lihat tadi gambarnya yang ada di sini, yang tadi, salah. Kalau kita lihat tadi gambarnya di sini, gambarnya kan kira-kira seperti, tadi, seperti ini ya. Nah, kita mau buat biar apa namanya, ada tulisan to-do list app di atas, bagian dalamnya itu terdapat bagian dalamnya itu terdapat apa ya, warna background warna hitam doang. Selanjutnya itu ada teks. Habis itu dalamnya ada your to-do list sama card-cardnya. Oke. Di sini hal yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah untuk ngebuat backgroundnya. Kita ngebuat backgroundnya warna hitam dulu. Jadi mari kita lakukan. Pertama kita buat class name karena kita mau nge-edit CSS gitu. Jadi di sini kita tulis flags yang paling penting dulu. Habis itu kalian lihat bahwa di sini
Salah kan tadi. Salah lagi. Salah lagi. Oke, tunggu guys. Di sini kita bisa lihat apa ya? Semuanya di tengah kan. Jadi kita bakal melakukan justify center menggunakan flags gitu. Jadi mari kita lakukan hal tersebut. Justify center. Dan kita lalu melakukan waveful. Dengan melakukan waveful, kita bakal ngasih tahu ke CSS-nya bahwa semua bagian ini kayak apa ya, semua background ini membentang dari ujung screen kiri sampai ujung screen kanan, kira-kira seperti itu. Nah, umumnya waveful itu dipartner dengan min h screen. Maksudnya apa? Min h screen itu artinya em, apa gimana cara ngomongnya? Min h screen itu adalah kita ngebuat biar tampilan website ini setidaknya itu selalu ngambil apa ya bagian seluruh tampilan kita. Gimana cara ngomongnya? Seperti itulah. Pokoknya min h screen gitu. Kalau kalian apa ya, mempertanyakan perbedaan full sama screen, full itu jadi gimana cara ngomongnya? Full itu jadi membentang dari paling ujung kiri sampai paling ujung kanan, gitu. Sedangkan screen itu membentang sesuai dengan apa yang lu lihat di itu loh, di apa di screen lu gitu. Jadi kalau screen lu itu kayak ngezoom 100 gitu kan. Habis itu lu pakainya W screen, ya nanti waktu lu zoom out, ya nanti kanan kirinya nggak kelihatan, soalnya lu nggak buat full gitu. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya, kita buat BG, backgroundnya. Nah, untuk ganti warna background itu tulis aja kayak black atau sesuatu gitu. Sebenarnya harusnya kita menggunakan hex code, tapi karena gue males, kita pakai pakai apa ya? Pakai warna gray aja, gray yang warna papan atas ini. Oke. Selanjutnya, kita bakal membuat kalau kita lihat di sini, teks kita kan warnanya putih ya, jadi kita buat text white. Oke. Jadi bagian ini bakal bakal menunjukkan bahwa seluruh website kita itu backgroundnya itu gray. Nah, gimana bang kalau gue mau tes script gitu kan? Jadi kita pencet sini ke menu terminal, lalu sebelum kita melakukan apa-apa, kita lakukan npm install. Jangan PowerShell. Di PowerShell ya guys, kalau punya kalian. Kita melakukan npm install. Harusnya kalau kalian punya Node.js, ini bakal bisa terjadi, kayak bakal terjadi ini semua. Tapi kalau kalian belum punya Node.js, ya harusnya kalian punya Node.js ya. Udah ada di premodulnya. Inilah alasan mengapa kita butuh Node.js, guys. Jadi tunggu dulu sampai terminalnya saya loading. Selesai. Dan di sini harusnya, mana nih? Kalau di package JSON. Hmm, Oke, kalau kalian buka, coba di punya kalian ada ini nggak? Apa ya? Dev. Pergi ke package.json, harusnya di punya kalian ada dev nggak? Tulisannya di sini. Satu orang respon. Ada bang. Ada kan? Oke, bagus, bagus. Kata gue membuatnya dengan benar. Jadi di sini selanjutnya, tulis di apa ya komen yang sama yang tadi lu tulis npm install, tulis npm run dev. npm run dev. Harusnya outputnya sesuai. Oh, apa ini? Hmm, Bentar guys. Oh iya, ini ya. Tunggu. Just- Oke. Coba gue reload lagi. Harusnya bener sih. This should be the proper thing to do. Oke. Apakah kalian udah sama belum? Kalian udah sama belum? Kayak gini juga nggak? Iya Kak. Oke kan? Oke, aman, aman, aman. Tunggu bentar guys, gue tes sesuatu dulu. Oke. Kita belum save. Oke, sekarang kita save. Kalau kita save harusnya nice. Nggak ada terjadi, apa ya? Semuanya blank. Apakah benar? Kalian sampai sejauh ini udah kayak gini belum?
save.app.jsx-nya kalian save gitu. Ada yang udah kayak gini belum? Atau masih ada yang bermasalah? Ada nggak? Kalau bermasalah kasih tahu guys. Mungkin nanti gue bisa bantu. Jadi kalian tulis ini semua di app.jsx. Kalau kalian Control S, lalu kalian npm run dev gitu. Bang, maaf tadi npm install gimana ya, Bang? Oh, tulis aja di komen sini. Kayak kalian kan tadi udah buat new terminal kan? Di sini terminal, new terminal. Atau kalau udah ada, buat aja new terminal lagi. Em, Terserah mau pakai di sini terminalnya mau pakai PowerShell atau command prompt, tapi kayak terserah pilih aja salah satu. Habis itu tulis npm install. Udah gitu dong, npm install. Kalau nggak ada yang bilang, artinya gue asumsi aman aja ya ininya ya. Bentuk kalian, tampilan kalian juga sama-sama kayak gini. Tapi saya error, Bang. Kamu udah download Node.js belum? Kenapa? Kamu udah download Node.js belum? Sesuai premodul. Kayaknya belum deh. Belum Remote ya? itu Ya kemarin emang ya? emang gitu guys. Ya kemarin. Itu sebenarnya ada itunya. Apa ya? Harusnya apa ya? Mentor kalian semua ngasih Oh, kemarin apa saya ya? nggak masuk. Ituan premodul. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa. Kalau kamu belum belum masuk, kamu kayak nggak apa-apa baca aja itunya. Apa ya? File teks filenya harusnya dikirim sama mentor kalian. Kalau belum nanti gue koordinasi lagi. Nanti baca di situ ada prerequisite-nya yang harus kalian lakuin. Dan bagi kalian yang masih belum punya Node.js, ya udah nggak apa-apa kalian liatin aja dulu ya. Eh, Soalnya agak susah untuk nge-install Node.js-nya sendiri tuh. Nah, jadi kira-kira kayak gini. Kalau kalian udah menginstall Node.js dan teman-temannya, harusnya nanti akhir-akhirnya kayak gini. Dan sekarang kita bisa mulai nulis-nulis lah. Komponen apa selanjutnya yang mau kita buat? Misalkan kita mau buat komponen selanjutnya adalah ini to-do list app-nya. Jadi di sini kita bakal ngelakuin, eh maaf, kita bakal coba ngelakuin header gitu. Oke. Di mana dalamnya kita tulis class name, absolute, top 0, text, XL, P5. Sejauh ini mungkin agak aneh gitu. Ini maksudnya apa? Absolute top 0. Kenapa tadi nggak diajarin? Secara generalnya, absolute itu menentukan bahwa apa ya, bahwa suatu komponen atau suatu header ini bakal selalu di tempat itu. Bakal selalu ada di tempat itu entah apapun yang terjadi gitu. Jadi kalau kita taruh absolute gitu, bahkan kalau lu scroll ke bawah bakal selalu ada di tempat itu. Nah, selanjutnya kita tulis stop now, oke. Untuk menandakan bahwa ya udah tempatnya yang harus lu stuck itu selalu di atas ya, di top ya, mulai dari indeks 0 gitu. Text XL artinya teks untuk bagian ini bakal large dan P5 artinya paddingnya bakal 5. 5 itu apa? Gue juga nggak tahu 5 itu apa, tapi pokoknya 5 bagus yang itu. Nah, selanjutnya kita tulis background, habis itu kita ganti warna deh. Kita buat gray yang lebih light gitu, yang lebih apa? Yang lebih enteng. Mungkin kita gray 600 gitu. Lalu kita lanjutin dengan buat wave juga, biar extend dari kiri sampai kanan, lalu ngebuat teksnya berada di center, dan kita mau ngebuat bordernya itu rounded large. Oke, kita coba save. Harusnya, oke, harusnya kayak gini. Apakah sama guys? Terserah ya, warna kalian terserah apa aja. Kalau gue warnanya gini. Agak jelek sih, mungkin nanti gue ganti kali. Apakah udah sama guys? Kalau ada yang ketinggalan, kasih tahu aja guys. Gue tunggu itu ya, 20 detik lagi ya. Bang, ini saya udah download Node.js kok tapi error ya, Bang? Hah, gimana? Kamu kamu apa errornya? Eh, nggak bisa di run. Jadi error gitu pas di terminalnya. Udah npm install belum? Udah kan? Udah download Node.js. Udah download aja, udah tulis npm install di terminal, habis itu udah itu belum? M, oh ya, npm run dev. Mungkin kamu salah tulis kali. Npm run dev. Npm run lari dev.
Dokumennya udah bener belum? Ya, guys, gue tulis di chat aja. Wow, semuanya gitu kah? Ada kah di sini yang nggak bisa kayak gue? Harusnya npm install dulu guys, baru npm run dev. Kalian beneran nggak ada yang bisa kah? Coba. Kita tes script dulu ya guys. Bang, Ya, ini pas gua pencet ketik npm install katanya npm is not recognized as an internal or external command. Itu berarti belum download Node.js-nya ya? iya belum. Udah download tadi soalnya bang. Hmm. Harusnya kalian nggak ada yang otak-atik itunya kan setupnya kan? Setupnya ada persis sama kan? Iya bang, udah. Oke, bentar. Gue lihat dulu gambar ini gimana. SMD. Coba kalian pakai command prompt, jangan pakai shell. Jadi ke sini, command prompt, harusnya tulis baru npm install teman-temannya. Bisa nggak? Oh, bentar. Kalian udah, kalian, bentar. Kalian, kalian bentuknya kayak gini nggak? Kayak mainnya kayak gini nggak? Soalnya ada kemungkinan gini. Kalian itu jadi mana nih? Kayak kalian buatnya kayak kalian kan extract here kan, extract all ya, extract all di sini. Kalian buka, habis itu buka lagi, baru nanti kamu buka VS Code-nya layer ini gitu. Kayaknya kalian soalnya di situ. Jadi kayak agak susah ya ngomongnya ya. Ini kan ada dua nih, Ignite Setup Main yang pertama, ada Ignite Setup Main yang kedua. Bukannya yang di kedua gitu. Kalau mau gampang, buat CD, kayak di tempat kalian sekarang, Ignite Setup Main. Jangan tertipu, tertipu sama keanehan unzip ini ya guys. Bang, bener bang. Oke, oke, udah bener belum pada? Waduh, gua anggap aman dulu ya. Atau ada yang mau catch up nggak? Kalau ada yang mau catch up, apa ya? Kalian tulis aja bagian mana nih? Ya harus semuanya sih. Coba, gua kasih 1 menit ya untuk apa? Ya? Untuk catch up sampai 11:10. Oke, karena udah 11:10 ya udah. Kalau bagi kalian yang masih nggak bisa, kalian kayak perhatiin aja, soalnya akan bakal agak susah gitu. Nah, jadi kalau dapat gini, harusnya kalian tulis di sini to-do list app. Apa yang terjadi adalah kalau kalian save, di sini bakal ada tulisan to-do list app gitu. Oke, paham? Selanjutnya kita pergi ke main. Jadi di sini di bawah sini kita tulis baru main. Nah, di sini di main class name ini kita bakal buat spacing gitu. Kan kalau kalian kalian lihat di gambarnya di sini, gambar di sini kan ini ada kayak space besar kan antara to-do list app paling atas sama yang bawah sini kan. Sama apa? Type your task here di bawah sini kan. Makanya kita bakal buat spacing yang sangat besar gitu. Dengan itu kita menggunakan PT 36 W 34. Ya gitu. Nah, ini main ini adalah body utama dari itu kita, dari apa? Dari program kita. Jadi maksudnya apa? Kalau kita pergi ke sini, kayak bagian dari mana nih? Bagian dari atas sini sampai bawah sini itu semuanya adalah bagian dari main gitu. Yang mereka di push 36 digit gitu. Gua nggak tahu sudah 36 apa, 36 satuan ke bawah gitu. Menggunakan PT min menggunakan PT 36. Kira-kira seperti itu, guys. Dan ini kita bisa mulai ngebuat apa ya? Bagian user prompt.
Di sini kita bakal ngebuat bagian user prompt. Di sini, mari kita buat sebuah class atau sebuah div yang bakal flex juga. Soalnya kan di sini kita ada propertinya apa aja. Kan pasti flex kan, karena flex ya selalu pakai itu. Flex, justify center juga karena komponennya ada di tengah sini, gitu. Mari kita tulis flex justify center. Salah. Lalu di dalamnya, nah ini untuk menempatkan bahwa kotak ini bakal ada di tengah. Jadi kayak di sini bayangkan ada kotak imajiner guys, dan itu ada di sini guys, di bagian sini, dan item-item dalamnya bakal ke tengah gitu. Dan sekarang kita harus buat dua komponen ini. Kita harus buat bagian type your task here, sama kita harus buat bagian send. Sebenarnya di sini kagak ada, seingat gue nggak ada, belum ada apa ya, foto sendnya. Jadi kita pakai aja nanti logo, salah satu logo ini terlebih dahulu, atau bahkan nggak usah sama sekali gitu. Di sini kita bakal tulis input. Nah, karena kita menggunakan HTML input, guys, makanya kita perlu input. Kita mau buat backgroundnya mungkin mungkin ya sinilah slate slate 700 lah mungkin. Habis itu P4 karena kita mau buat paddingnya 4, rounded 2XL, width-nya 3/4. Nah, ini ada bentuk lain nih. Kan tadi kan ada wave full, sekarang ada W3/4. Maksudnya W3/4 apa, Bang? Maksudnya input ini, input di sini, kotak ini, ngambil aja 3/4 bagian dari kontainer ini. Dari kontainer ini. Kontainer atas ini. Jadi ambil aja 3/4 bagian dari kontainer yang ada di atas ini. Gitu. Makanya ya di sini kan kira-kira cuma 3/4 doang. Apa ya, panjang dari kotak ini kan. Habis itu kita taruhlah shadow lah biar kelihatan bagus gitu. Nah, lalu karena ini merupakan sebuah input, maka kita harus deklarasiin ini inputnya itu jenis apa gitu kan. Di sini kita bakal deklarasiin eh, placeholder adalah type your text here. Harusnya gini bisa. Kalau gua save, bakal keluar. Betul, lihat seperti ini guys. Sekarang gua bisa tulis-tulis di sini. Karena itu adalah bawaan dari HTML. Oke, so far so good, so far so good. Ini gua kecepatan kah atau kalian ada yang apa gitu? Kan bisa keep up nggak? Paham nggak sejauh ini Pak, input itu saya apa? maaf, saya Ya, silakan. posisinya ada yang salah deh, kayak nggak melebar kayak di screen kakak. Hmm? Apa yang nggak melebar? Ini. Teksnya to do list app, tulisan itu headernya Oh, di headernya kenapa? nggak melebar kak, dia cuma kayak ada aja gitu. Udah waveful belum? Waveful. Oh iya, waveful. Oh iya, Oke, belum kak. betul. Itulah apa ya, front end seperti itu guys. Banyak salah-salahnya nggak apa-apa. Nah, selanjutnya itu kita tulis di sini apa ya? Kita mau buat button lah. Kita mau buat button. Untuk kalau kita press enter nanti kita bisa apa ya, masukin teks yang udah kita tulis tadi. Jadi kita buat button class name. Kita terserah mau buat apa aja. Gue buatnya kayak gini sih gue. Habis itu isinya itu harus apa ya? Ambil ambil foto. Karena gue mau buat kayak gini. Image src. Nah, src-nya apa gitu. Alt enter last name helpful. Ini kalau hubungannya sama picture-picture itu biasanya menyebalkan guys. Jadi ini apa? Umumnya ya itulah apa ya? Relain aja. Sini misalkan gue mau pakai ini ya, logo ini ya, 192 gitu. Karena 192 itu kecil. Maka gue tulis di sini, update JSX. Gue impor gambar yang ada di atas sini, yang ada di publik ini. Kalau kalian buka publik, kita mau impor gambar yang ada di sini. Jadi kita buat import, enter kan misalkan ya. Salah, jangan gitu. Bentar. Nggak usah deh, nggak usah pakai import. Sebenarnya gampang. Ini karena di sini ada di public, kita bisa langsung aja tulis slash logo 192. Harusnya bisa. .png. Harusnya bisa. Betul. Tuh ada di situ. Jadi ini apa yang terjadi di sini guys? Kenapa di sini pakainya kayak gini daripada apa? Slash, daripada kenapa gue pakai ini daripada kayak gini ya? Kenapa kayak gitu? Sebenarnya kalau
satu, kalau apa ya, kalau kayak isinya nggak ada apa-apa, kayak image, kan isinya nggak ada apa-apa kan. Pakainya gini guys, pakai apa? Pakai daripada ngebuat kayak tag awal, tag akhir, buatnya satu bagian komponen ini akhirannya slash gitu. Itu adalah salah satu ilmu lain gitu. Jadi di sini dengan menggunakan source 192 yang ada di dalam public, menggunakan apa ya, alt yang namanya enter, nanti class name-nya wavefull half full, ya untuk menunjukkan full resolution dari picture-nya. Oke, kira-kira itu user prompt udah selesai. Kita sudah bisa membuat user prompt yang bagus gitu. Habis itu kita bisa kayak enter-enter gitu. Walaupun nggak ada fungsionalitasnya ya. Nah, selanjutnya, mari kita turun ke bawah dikit. Mari kita buat spacing gitu. Kita spacing di sini. Dan spacingnya ini, jadi best practice di industri itu adalah bahwa lu kalau mau buat spacing, ya kan tadi kan udah gue bilang kan, gue nggak perlu, kalau gue buat spacing kayak mau buat adalah distance antara, kalau kalian lihat di sini kan ada distance ya antara sini sampai sini ya. Nah itu ngebuatnya gimana? Umumnya, umumnya pakai PT-PT-an, jadi tapi gue mau buat sebuah div yang fungsinya itu untuk hanya untuk membuat space gitu. Jadi P6 gitu. Ini kalau kita reload, sebenarnya nggak bakal ada yang berubah dan nggak bakal kelihatan apapun. Jadi tetap aja sama harusnya. Kayak nggak ada yang berubah apa-apa. Karena kita belum buat spacing di bawah. Kita belum buat elemen di bawahnya. Coba kita buat elemen dulu ya. Jadi kita mau buat elemen to-do list-nya gitu. Jadi di sini kita buat to-do list. Nah, bagian to-do list-nya gimana? Kita investigasi lagi ya. To-do list-nya itu berada di tengah juga kan. Sama seperti objek-objek lainnya. Jadi to-do list-nya ada di tengah. Yang di paling atas itu your to-do list. Oke. Paling atas your to-do list. Selanjutnya ada line panjang ini. Selanjutnya ada card. Ada kartu-kartu gitu. Ada apa ya, kartu-kartu itu-itunya. Di sini, ya udah kita tulis saja. Apa ya? Kita buat bagian paling depan, apa ya? Bagian paling luarnya dulu, yaitu center, flex, sama justify center. Ingat guys, selalu flex sama justify center dulu. Karena kita membuat seluruh bagian itu berada memiliki sifat flex dan justify center. Salah. Oke. Nah, sekarang kita memiliki komponen yang udah flex justify center gitu. Sekarang kita mau buat your to-do list paling atas. Gimana cara buatnya? Kita buat, ini agak susah bener. Oke, kita buatin dulu. Kita buat P, class name. Nah, ini terserah kayak mau buatnya kayak gimana. Kalau gue mau buat fontnya semi bold, buat teksnya cukup besar, lalu ada tulisan your to-do list. Lalu gue mau buat di sini ada HR. HR itu adalah apa ya? Horizontal line gitu, horizontal divider. Kalau gue save, tunggu bentar, ada sesuatu yang salah. Oh iya, kurang, kurang satu guys, tunggu bentar. Lupa, lupa, lupa. Kan harusnya kan ini kan justify center ya. Kita kan mau apa? Tulisan your to do list ini kan di samping kiri sini ya. Jadi makanya kita buat apa ya? Kita buat wrapper line di sini. Jadi ada div di sini yang bakal nge-wrap bagian ini. Dan kita tulis di sini misalkan class name kita adalah W, I don't know, kayak 85%. Habis itu flex call, gap y4 gitu. Nah, apa yang terjadi di sini kalau kita lihat perubahannya? Bah, apa yang terjadi di sini guys? Pertama-tama gue ganti flexnya. Kan tadi awalnya flex row kan. Soalnya jadi kalau nggak didefinisiin flex itu pasti flex row gitu. Gue ganti flexnya menjadi flex column sehingga nanti itemnya itu ke bawah. Sehingga di sini kan ada dua item nih, ada P sama HR. Jadi P-nya ada di atas, HR-nya ada di bawah gitu. Secara simpelnya gitu. Jadi karena gue menggunakan flex call itu hal tersebut terjadi. Apa ini gap Y4 ya? Kalau gue mau taruh distance lah antara your to do list sama apa line di bawah sini. Nah, itu kenapa W 85%? Sebenarnya nggak perlu sih. Coba kita lihat ya, tanpa 85% bagus nggak? Eh, jelek. Jadi makanya kita buatnya W-nya 85%. Gitu. Biar kayak gini. Biar memanjang 85% dari kiri sampai kanan. Gitu sebenarnya sebenarnya kayak gitu guys. Soalnya kalau kalau lu nggak tulis apa-apa di sini, W-nya lu buat kosong, W-nya itu bersifat auto. Kalau auto itu nanti masin sama ininya, sama apa? Sama panjang itemnya itu berapa. Gitu guys. Nah, lanjutnya kita ngebuat card lah. Membuat card satu. Dan di sini
Em, kita buat cardnya, kita lihat dulu bentuknya gimana. Kita lihat dulu bentuknya kayak gimana. Di sini ada crossing the road, kita buat kotak, warnanya beda, dan isinya crossing the road, bla bla bla. Maaf. Ya udah kita buat kotak terlebih dahulu, kotak beda warna. Ya udah kita buat kotak beda warna dulu. Jadi kita buat div, isinya class name, yang warnanya itu beda. Misalkan warnanya apa ya? Samain aja sama inilah, sama di atas ini. Gitu. Habis itu kita mau buat P-nya paddingnya 4 untuk ini, untuk biar apa? Biar kelihatan smooth. Habis itu rounded. Karena di sini kan kalau kalian lihat di gambarnya itu, ini kan rounded ya. Di sininya kan edge-nya rounded, jadi kita buat containernya itu bersifat rounded. Lalu, I don't know, kasih aja shadow biar bagus. Misalkan kalau di sini kalau kita save, harusnya ada kotak yang ada shadow-nya, yang memanjang, memenuhi kontainer dari kiri sampai kanan, dan ini sebenarnya nggak kelihatan sih P-nya sih, tapi ya udah nanti aja. Misalkan kita tulis di sini ya, sini namanya halo, gitu. Kita tulis kayak gitu, tulisan halo di sini. Nah, lihat ini kan pakai padding kan, P4 kan. Lihat apa yang terjadi kalau nggak pakai P. Tuh. Bah, langsung merapat ke halonya gitu. Karena merapat ke halonya kan nggak bagus kan, makanya kita taruh P guys. Itu. Makanya tuh ada itunya dikit, ada distance-nya dikit gitu dari atas kan bawah dan lain-lain. Terus itu apa? Hmm, Selanjutnya kalian bisa tulis teksnya, apapun teks yang kalian mau. Di sini menggunakan span, guys. Karena tadi seperti yang udah gue bilang, kita ingin menggunakan span. Di sini mulai kita menggunakan span untuk kayak, kan di sini kan kita mau buat teksnya itu kan. Mana nih? Di sini teksnya besar satu, yang lainnya kecil. Ya udah caranya gimana, guys? Buat halo, di sini misalkan lu buat span ya, lu buat span di sini. Halo, gitu. Harus dulu buat class name-nya itu fontnya semi bold misalkan. Dan teksnya itu misalkan 2 XL. Oke. Di sini apa yang terjadi? Tuh, besar banget kan. Nah, bawahnya, di span ini, lu buat teksnya itu bentuknya kecil. Hmm, apa ya? Text, base, gitu. Habis itu, lu tulis plot di sini misalkan. Nah, di sini kan masih masih nyatu kan, karena tadi kita flex. Nah, kita perbaikin dulu menggunakan, tadi apa? BR. Kita pakai BR. Bah, seperti demikian gitu. Turun ke bawah. Nah, kalau kalian bisa terserah formatting kalian kayak gimana. Jadi kayak kalian bisa buat kayak gini, halo sama world. Dan untuk sekarang kayak hal yang mau kita buat itu ada tiga ini, ada tiga apa? Ada tiga aspek. Yang pertama judul, kedua description, tiga date, empat time, terakhir status kan. Ya udah tulis dulu. Ya udah nguli lah anjir nih. Ya udah sini nguli judul. Nah, itu di sini tulisnya apa tadi? Apa aja tadi? Mana tadi? Why did the chicken cross the road? Date bla bla. Ya udah judul. Why did the chicken cross the road? Date. Oh ya, pakai BR guys. Jangan lupa. Nggak usah deh. Date, time, BLR gitu. Kalian harusnya nyocokin ya. Date, time, status ya. Date, time, status. Nah, ini bisa. Kalian bisa buat kayak gini. Ini, this works kan. Tapi umumnya best practice-nya nggak kayak gini. Umumnya best practice-nya itu adalah, um, sebenarnya bisa sih. Bentar, gue cek dulu ya guys. Ya bisa, bisa, bisa. Sebenarnya umumnya best practice-nya nggak kayak gini. Tapi kayaknya nggak apa-apa itu urusan modul 2 aja. Soalnya nanti kalian bakal ngelakuin sesuatu dengan ini. Di sini umumnya jadi ya udah kalian bisa buat kayak gini aja, terserah judulnya apa, date-nya apa, time-nya apa, statusnya apa, terserah. Oh ya, dan terakhir kita memiliki bagian terakhir yaitu apa namanya, kita harus buat checklist kan. Nah, tadi kita suruh buat checklist. Jadi kita tulis input checkbox. Kok gua bisa jelek kan? Nice one. Nah gitu. Dan akhirnya kita memiliki sesuai dengan apa yang tadi ada di sini. Segampang itu guys. It's really not that hard gitu. It's not that difficult gitu. Sebenarnya kalian bisa apa ya, perbaikin ini biar jadi lebih rapi kalau kalian mau.
Maksud gue apa? Kan ini kan gue pakai span untuk judul, habis itu BR gini, harus itu gini kan. Atau kalau kalian lebih rajin daripada gue, kalian bisa buat sini isinya flex call gitu. Nah, apa yang terjadi kalau flex call? Ya udah, kalian nggak perlu pakai BR gitu. Kalian nggak perlu pakai BR, kalian ganti ini jadi P misalkan. Dan hal yang sama juga terjadi gitu. We achieve the same exact thing gitu. Tapi karena ya gitu. Bentar, salah deh. Misalkan ini kita hapus ya. Kita ganti ini jadi PP yang lain gitu. Tadi tadi date, time, status, mana sih? Nggak usah pakai BR guys. Ini hapus saja. We achieve the same thing gitu. Nggak ada yang berubah. Bedanya tadi kan pakai BR. Kalau sekarang kita mau pakainya pakai P menggunakan flex call. Karena ingat tadi, kalau udah P-nya beda, karena kita nggak pakai span, maka dianggap sebagai bagian ini tuh berbeda dengan bagian ini gitu. Kira-kira seperti itu, kalian terserah mau buat date-nya apa, time-nya apa, statusnya apa. Ini bakal kira-kira finishing-nya lah. Kayak produk jadinya kira-kira seperti ini. Dan ya udah, kita udah mencapai checkpoint yang udah kita lalui sebelumnya. Apakah sejauh ini ada yang ketinggalan atau ada yang masih bingung? Ini kayak apapun dari sini yang menurut kalian bingung apa? Bingungkan gitu. Entah itu sintaksnya, entah itu pembagiannya atau apa gitu. Silakan tanya gitu. Selagi gue bisa bantu. Oh, kesempatan sampai 11.30 ya guys. Bang, ini file hasil codingnya bakal di-share gak, Bang? Ada kemungkinan bakal. Tapi nggak tahu ya. Bentar, tunggu sebentar. Di sini apakah ada. Bang Tian, gimana Bang Tian? Tian, hire. Tunggu bentar guys, dia masih berpikir. Ini dia lagi off deh. Ada ada kemungkinan bakal dikirim, tapi um, gua anjurkan kalian coba kayak eksplorasi kode-kodenya gitu. Karena nanti kan kalian punya 1 minggu nih. Kalian punya 1 minggu untuk ngerjain tugas ini. Jadi um, karena ada 1 minggu untuk kerjain tugas ini, harapan gua kalian itu bakal bisa ngebuat setidaknya mirip kayak gini gitu. Kayak soalnya nanti 1 minggu ini kayak kalian bisa dibantuin terserah apa aja, bisa dibantuin GPT, bisa dibantuin mentor kalian dan lain-lain untuk membuat kode ini. Dan kode ini juga nggak terlalu susah. Nanti gue bahas lagi sama HR apakah bakal dibagi atau enggak, apa prediksi gue bakal dibagi gitu. Tapi mungkin ada Oh, limitasinya gitu. halo, Mungkin sorry, nggak oh bakal ya, dikirim ya. Jadi kalian oh nggak eh, bakal kirim. kelarkan, biar mandiri guys, kerjain aja itu. Ntar boleh bebas nanya mentor-mentor apa. Jahat banget Clement. Oh iya, tapi mentor kalian punya kodenya. Nah, itu yang tadi gue mau bilang. Mentor kalian bakal ada kodenya, mereka tahu kayak harusnya bentuknya gimana, dan pasti kalian bakal dibantu untuk mencapai kode itu gitu. Kode ini. Apa kamu jawab? Jawab, Bang. Makasih, Bang. Oke. Silakan yang lain. Dua pertanyaan lagi. Ada nggak yang Eh, bener-bener kayak kalian yang sih gitu? Yes, untuk sir. PowerPoint yang ini bakal dibagiin nggak Bang? PowerPoint. PowerPoint yang ini. Clement gimana Clement? Kalau PowerPoint di share. Oke, gitu guys. Apakah lagi guys? Sini ada yang udah selesai kah? Atau bentar? Sini ada yang udah selesai kah sampai kayak di titik gua atau kebanyakan ketinggalan? Silakan satu orang jawab.
Lagi buat kartnya sih bang. Oh, oke oke. Ini silakan kalian lihat aja. Tapi emang kartnya nguli sih. Sama. Tapi kalau kalian udah selesai kayak bagian atas atas ini, harusnya udah aman lah. Karena di sini udah kayak semua hal yang udah gue tulis di sini harusnya udah dijelasin PPT-nya dan udah ada di modulnya yang gue kirim. Kalau masih ada yang bingung gitu, silakan kalian bisa tanya sekarang atau bisa tanya mentor nanti waktu udah selesai gitu. Kenapa pakainya ini bang? Kenapa pakainya ini bang? Gitu. Gue tunggu sampai 34 ya guys. Bentar. Bang, punya saya miring, Bang. Lihat, boleh lihat itunya nggak? Gimana miring apa? Miring yang pas inputannya. Oh input. Input. Bentar, ini input yang Oh, mana nih? miring. Yang yang pertama ya, yang user form ini. Silakan bentuknya gitu guys. Jadi Wait, ini sebentar, Bang. rounded, ya silakan silakan. Ini kayaknya mengganggu nih. Nah gitu, kelihatan semua kodenya. Nah kalau ada 34, gua anggap ini ya udah saya. Bisa nggak salah satu dari kalian atau nggak kayak beberapa dari kalian? Bentar ini. Oke, ini kalau ada beberapa dari kalian yang ini yang apa? Yang udah selesai, yang nggak ada sebelum sebelum kita lanjut ada yang bisa kayak fotoin nggak progres kalian sampai mana gitu? Kayak terserah belum selesai juga nggak apa-apa. Kayak foto aja taruh di chat Zoom itu. Gue mau ngeliat sejauh ini apa yang kalian udah selesaiin. Silakan guys. Taruh aja di itu, taruh aja di chat. Saya masih Nggak kosong apa-apa Bang, kok. tadi coba benerin ini. Soalnya kan NPM misalnya nggak bisa, baru bener sekarang. Iya, iya. Oke, oke. Nggak apa. Yang udah ada itunya lah, yang udah ada up sesuatu lah. Entah itu cuman headernya doang, promnya apanya gitu. Silakan guys. Kirim ke chat. Nggak bakal lanjut sampai setidaknya 2 orang ngirim. Oh, oke. Wow, bagus, 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 bagus. Good one, good one. Oke, satu lagi. Image-nya, image-nya merah semua. Nggak apa. Oke, karena ada 2. Ya nggak apa-apa lah, udah ada 2 ini. Kita langsung lanjut ke bagian selanjutnya. Kalian bisa itu dulu. Si paling merah. Kalian bisa dingin banget. Ya, oke. Kalian bisa pergi ke bagian selanjutnya. Oh, masih ada satu lagi. Mau mau lihat. Bagus, bagus. Setidaknya udah apa? Udah paham sedikit tentang headernya. Good one, guys. Good one, good one. Oh, kok ini itu tinggal. Jadi kalian kalian apa? Udah kayak 50% kalau udah selesai headernya udah kira-kira 50% jadilah di mata gua. Soalnya ya artinya udah paham konsepnya. Nah, untuk bagian selanjutnya, kalian bisa matiin apa ya, VS Code kalian kalau kalian inginkan, dan kita akan bermain sebuah permainan. Tunggu bentar, gue tunjukin dulu. Bentar, guys. Eh, tunggu bentar, guys. Ini kenapa ada yang aneh-aneh gini? Kita bakal bermain permainan Kahoot, guys. Silakan, silakan. Silakan bermain Kahoot. Mari kita bermain Kahoot bersama-sama, guys. Silakan, apa ya, pakai QR-nya atau enggak game pin-nya. Ini kita bakal melakukan post test untuk mengetes ilmu-ilmu yang telah kalian dapatkan sejauh ini.
Oke, ada Mukhtar, ada Arfa, ada Riko. Oke, oke, oke. Harusnya pertanyaannya gampang, guys. Nggak gampang sih, tapi ya dasar lah. Harusnya nggak terlalu susah gitu. Oke, oke, oke. Gue tunggu sampai 3, 39. Atau ada semua ya? Hertz. Bisa, bisa. Neck Hertz, bisa, bisa. Oke, oke. 27, 27. Di sini ada 39. -3, 36 harusnya. 68, 30, 31 Pace. Apa kok ada semua? Oh, masih ada. Tiap run, 31. Masih 38. Sampai 39 ya guys. Tunggu sampai 39. Wah, Clement. Ternyata Anda 1 menit lagi. Ada yang live. Gue tunggu sampai 11.3, 11.39. Oh, ternyata 11.39 lama juga ternyata. Oh, J Martabak. I like that name, I like that name. Maaf kalau itu, enggak deh, nggak usah ngomong. Lama juga 38. Tambah satu lagi. Oke, udah 11.39. Mari kita langsung saja mulai Kahootnya. Waduh, oke, maaf. Apa guys, apa guys, apa guys. Oke, oke, oke. Nice, 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 nice. Pada paham semua. Ya, itu untuk struktur, tampilan, dan untuk interactivity. Nice, Bahari, nice, nice, nice. Selanjutnya, tag P digunakan untuk Kau kan bingung hyperlink itu apa? Itu link ya guys, yang tadi gue sebutin. Kayak pencet ini tiba-tiba pergi ke link lain gitu. Itu namanya hyperlink guys. Nice, nice, nice. Gue tahu itu satu siapa yang milih A. Pasti namanya Clement. Oke, selanjutnya. Nice, Bahari nomor satu. Maka kode CSS ditulis kita menggunakan format internal CSS. Ada kemungkinan penjelasan gue salah ya? Wait, 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 wait. Ada gue ngejelasin sesat nggak sih? Oke, good one, good one, good one. Ternyata tidak banyak yang kena sesat. Banyak sih. Ini ya guys, apa ya, menggunakan bagian head file HTML ya guys. Kalau di React doang tadi yang apa? Yang kepisah. Tapi kalau yang lainnya, umumnya CSS biasa tuh style head gitu. Maaf guys, kalau tadi ada yang sesat dikit. Aku lupa menjelaskan itu. Oh, itu markup language. Oke, 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 oke. Oke, oke. 31, 31. Nice. Uh, perbedaan tipis. Ya guys, tadi sebenarnya jawabannya ini guys. Menggunakan simbol tanda menampilkan untuk organize text guys. Karena utamanya adalah simbol gitu.
Nggak apa-apa, gue juga salah waktu gue ngetes run ini. No shame, no shame in being wrong, no shame in being wrong. Abrar nomor satu sekarang, dengan Bahari nomor dua. Kita lihat selanjutnya siapa yang akan menang. Apa singkatan dari IDE? Payah sekali ini, premodul. Pengetahuan premodulnya di tes juga. Anjir, gila juga ternyata post tes ini, cuy. Nice. Jawabannya adalah Integrated Development Environment, guys. Bukan editor, guys. Text editor, tapi singkatannya Integrated Development Environment. Oke, 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 oke. Oke, oke. Neckharts. Neckharts berada di leaderboard. Gampang lah, guys. Gue harus sebutin berapa kali ini. Full, 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 full. Nice. Siapa anjir tiga pilih the builder? What the hell? Nice, nice, nice. Abrar nomor satu. Bahari, Rere. Syafiq. Neckharts. Tag HTML apa yang digunakan untuk membuat hyperlink? Hyperlink itu link ya, guys. Yang tadi udah gue sebutin. Mungkin terminologinya beda kali. Nice, 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 nice. Lanjut ya. Oke, Neckharts, Neckharts. Framework size apa yang digunakan dalam modul ini? CSS, guys. Yang CSS apa, guys? Tahuin CSS. Ya. Nah, bisa tuh ya. Bah, langsung bisa semua jawab. Nice, 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 nice. Bagus, bagus, bagus. React untuk HTML, guys. Tidak tahu. Bahari on a streak, that's crazy. Tag HTML mana yang digunakan untuk menampilkan gambar? Gampang lah, guys, gampang, gampang. Nice, 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 nice. Gue tahu siapa yang pilih kotak gitu. Pasti Clement. Oke, oke. Nothing change, nothing change. Nomor 10 dari 10. Aku RFC dong React. Agak susah anjir. Who the hell made this anjir. Oke. Gue juga nggak tahu lagi. Oh, mana tadi ya? No shame in getting this wrong, guys. Soalnya bahasa juga rancu. Nah, coba membuat skeleton code untuk sebuah komponen. Kalau kalian mau tahu menjalankan build kayak itu apa, itu yang tadi npm run dev. Kalau kalian mau tahu membuat struktur kelas komponen itu apa, ini sebenarnya juga bisa, tapi ini lebih lengkap skeleton code gitu. Agak jelek emang. Oke guys, sekarang untuk proses ini yang menang adalah juara tiga, Neckharts. Juara dua, Bahari. Juara pertama, nice, Abrar. Tepuk tangan, tepuk tangan. Mana emotnya? Keluarkan emot, keluarkan emot. Nah, guys, kira-kira harusnya itu aja dari kita sejauh ini. Harusnya gue udah gak punya materi apa-apa lagi untuk diberikan. Jadi, em, di sini aja. Apakah ada sepatah dua kata dari HR? HR bagaimana HR? Kita dokum dulu, guys. Jadi, Kita rekom dulu, guys. ya, barusan Camjess matiin aja share screen-nya. Kita Oke, dokum oke. dulu. Dokom, dokom. Game ya, gue tungguin sampai 11.48 paling. Sama nanti jangan lupa isi absensi juga ya. Cuman sekarang
On cam dulu guys, supaya bisa dokum. Nah, 47 aja, gue bosan nunggunya. 47 aja, lama kayak. Ada 47. Oke, Bagus, bagus, buat bagus. yang layar utama dulu ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, sekarang juga buat yang layar kedua. Lagi, 3, bentar. Oke, 3, 2, 1. Oke, thank you guys semua udah datang di modul 1 ini buat software. Jangan lupa isi link absensinya yang ada di kolom chat. Isi sekarang, karena absensi juga masuk ke penilaian kalian buat nanti internship. Buat yang tadi podium kan, tadi siapa yang podium, Jess? Abrar, Abrar, eh, Bahari, Neckers. Hari, sama ya yang ketiga itu yang gue gak mau sebutin username-nya. SS udah gitu kirim bukti bahwa kalian yang punya username itu di grup kalian ya, klub mentoring kalian aja, supaya habisnya prosesnya kan masuk ke penilaian kalian juga. Jadi buat yang top 3 ada poin plusnya buat di nanti internship. Oke, jangan lupa ya guys, tadi yang menang. Terus nanti ini ada recording bakal di-share sama dari Bang Tian. Ada mau ngomong apa nggak Bang? Udah cukup, jangan lupa isi absensi. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan ke mentornya masing-masing atau chat dari saya juga boleh, guys. Thank you semua. Tuh, Untuk modul ini. ganggu aja mentor kalian guys, gak apa-apa, aman itu. Oh, Oke, jangan lupa isi Kau absensi ya. tunggu. Ada mau ngomong lagi guys atau dulu udah aman? Jadi gue udah semangat semuanya kerjain tugasnya. Ini nggak susah kok. Harusnya nggak susah. Tapi ini jadi opportunity belajar yang sangat hebat kita. Jadi silakan. Setuju, setuju. Oke, thank you semuanya. Udah boleh live ya. Nanti recordingnya akan di-share secepatnya. Dadah, thank you, thank you. Oke, thank you, Bang. Bang.